Kendala-kendala itu secara teknis dapat kami jelaskan ya kami sampaikan. Tapi untuk menjadi evaluasi juga bagi kami ke depan. Semua dapat terlayani dengan baik, nggak ada pandang bulu, nggak ada dipilah-pilih. Ini yang harus dilayani, ini enggak. Tapi semua masyarakat itu yang ke MPP bisa terlayani dengan baik. Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio. The Goodness of Tubabaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tubabaku, salam sejahtera Tabi pun. Ya pun. Ya, bagaimana kabarnya Tubabaku? Kembali lagi bersama saya Noviardianti tentunya dalam program Dialektika, Dialog Interaktif Tubabaku. Masyarakat Tubaba pasti udah tahu dong tentang tempat pelayanan masyarakat di Tulombong Barat yang dikenal dengan Gedung Mall Pelayanan Publik atau MPP. Yang mana pada tanggal 31 Oktober 2023 lalu telah diresmikan oleh PJ Bupati Tulombong Barat dan tepat hari ini 31 Oktober 2024 merupakan anniversary ke-1 tahun Mall Pelayanan Publik Tubaba. Nah, tentunya Mall Pelayanan Publik Tubaba kali ini telah menyiapkan nih apa yang akan hari atau kegiatan yang akan meriahkan untuk anniversary pertama kali ini. Penasaran kan pastinya? Apa yang akan diadakan oleh MPP Tubaba. Saat ini saya sudah bersama Kepala Mall Pelayanan Publik Tubaba, Bapak Dr. Andes Ahmad Haryanto, MM. Ya, gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Iya, sehat. sehat dong, pastinya bahagia ya Pak ya? Iya Pak Nopi. Menyambut first anniversary ya Pak ya? First anniversary. Iya dong pastinya. Nih Pak, sebelum kita ngebahas tentang first anniversary dan perayaan yang akan memeriahkan hari ini pastinya, saya ingin tahu nih Pak, apa yang Bapak rasakan selama 1 tahun MPP berjalan? Ya mungkin perasaan saya ini mewakili perasaan teman-teman yang ada di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Tulangbang Barat. Pertama kita bahagianya ada, sedihnya juga ada, tapi yang jelas kami memiliki semangat yang sama, baik teman-teman yang ada di tingkat OPD maupun instansi vertikal yang ada di MPP itu sendiri terkait bagaimana kita melayani masyarakat ini. Suka dukanya itu banyak banget ya Mbak Nopi, karena namanya kita berhadapan dengan masyarakat itu kita harus respon terhadap apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Biasanya kalau masyarakat datang ke sini kan yang pertama kita pengen dilayani dengan baik. Dilayani baik dengan apa? Tentunya pertama datang disambut dengan senyuman. Kadang-kadang mungkin karena buru-buru pengen dokumen jadi, kemudian dia lupa persyaratannya nggak lengkap. Kadang-kadang kami pun mendapat komplain, ya, padahal kan persyaratan dari masyarakat itu tidak mencukupi. Ya gitulah namanya kita melayani masyarakat. Jadi ya sebetulnya poinnya, perasaan yang paling kami rasakan adalah kami bangga bisa hadir untuk melayani masyarakat Kabupaten Tulangbang Barat ini di MPP itu Bapak. Iya. Nah Pak, pasti kan dalam kurun waktu 1 tahun ini ada dong pastinya kendala dan hambatan. Biasanya apa sih Pak yang dirasakan atau yang dialami dari karyawan di MPP? Ya pertama mungkin tadi harapan masyarakat kan sekarang ini cukup tinggi ya terhadap pelayanan publik khususnya di Kabupaten Tulangbang Barat ini. Mungkin ada beberapa hal kekurangan dari kami terkait dengan pelayanan ini yang dirasa tidak cukup dapat memuaskan masyarakat. Saya pikir itu wajar dan kami pun selalu merespon. Khusus saya pribadi tentunya kami juga selalu turun langsung ngecek ke gerai-gerai dan nanya langsung dengan masyarakat apa yang jadi kendala. Kemudian masyarakat kadang-kadang merespon, terutama pertama mungkin bagaimana waktu penyelesaian. Ini kadang-kadang ada kendala. Mungkin kalau di Disdukcapil itu terkait dengan jaringan yang tidak normal, baik di jaringan internal maupun dari pusat sendiri. Itu terkait dengan waktu pelayanannya. Nah, tapi kami terus juga merespon. Artinya sepanjang
kendala-kendala itu secara teknis dapat kami jelaskan ya kami sampaikan. Tapi untuk menjadi apa namanya evaluasi juga bagi kami ke depan. Jadi kalau saya Mbak Nopi selalu keliling ke gerai-gerai gitu kan, nanya apa kesulitannya sehingga kita bisa merespon dan mengevaluasi apa yang harus kita lakukan ke depan gitu. Ya kalau kadang-kadang ada sedikit cemberut, masyarakat juga pernah gitu nyemberutin kami kan, anak-anak itu di gerai-gerai itu karena itu tadi apa namanya saya sampaikan tadi kan persyaratan kurang tapi dia pengen selesai padahal kan ada hal-hal yang memang nggak bisa kita lewatkan terkait dengan persyaratan ketentuan itulah kurang lebih. Iya Pak, itu kan juga jadi evaluasi ya Pak ya. Betul. Nah Pak, kalau untuk gimana sih Pak cara Bapak sendiri mengatur atau manage nih, mengajak teman-teman untuk bisa lebih disiplin gitu kan? Yang pertama mungkin kan komitmen bersama. Kita punya komitmen bahwa di MPP ini pelayanannya harus tuntas, kemudian akurat, tepat, transparan, kemudian tidak tidak pilih-pilih, inklusif, artinya siapapun akan mendapatkan pelayanan yang sama. Ya, tidak melihat dari mana, siapa, kemudian statusnya apa, bahkan untuk masyarakat dalam kategori masyarakat atau kelompok rentan seperti dia punya keterbatasan disabilitas, kemudian lansia, kemudian ibu menyusui, ibu hamil, itu juga kami ada perlakuan-perlakuan yang memang khusus kami terapkan bagi masyarakat dengan kategori kelompok rentan tersebut. Jadi pelayanan kami semua sama gitu untuk semua kalangan. Iya, berarti ya yang pasti sudah semaksimal mungkin ya Pak ya. Ya, itu tadi yang penting komitmen bersama. Jadi kami ngajak semua bukan hanya yang OPD tapi juga yang teknis untuk sama-sama bagaimana mewujudkan pelayanan publik unggul bagi masyarakat Tubaba. Ya pastinya juga dalam kurun waktu 1 tahun ini menjadi evaluasi untuk kedepannya lebih baik ya Pak ya. Betul, ya evaluasi bukan hanya 1 tahun tapi kalau kami menerapkan setiap hari adalah evaluasi. Iya, betul. Karena hari ini mungkin ada masalah, gimana besok biar sampai terjadi masalah yang sama kayak gitu. Nah Pak, ini kan kita akan menyambut nih hari ini tepat first anniversary nih Pak untuk MPP Tubaba. Apa yang sudah dipersiapkan nih Pak? Ya, alhamdulillah sejak mungkin 3 bulan yang lalu kita ada prepare. Kami akan mengadakan HUT yang pertama MPP Kabupaten Tulang Bang Barat ini. Kami bermitra dengan semua teman-teman baik itu pelaku usaha maupun perbankan untuk sama-sama membuat kegiatan HUT MPP yang pertama ini. Yang pertama mungkin tujuannya untuk lebih mensosialisasikan MPP ini bagi masyarakat Kabupaten Tulang Bang Barat. Yang kedua, kami sengaja juga melibatkan dengan pelaku usaha khususnya UMKM yang mana juga kami membuat stimulan bahwa memperkenalkan UMKM ini kepada masyarakat Tubaba khususnya. Jadi biar sama-sama kita hadir di MPP ini bahwa kita punya UMKM yang memang memiliki komitmen terhadap usahanya dan mudah-mudahan juga kita memperkenalkan mereka kepada masyarakat Tubaba. Itu satu konsep memang yang kita harapkan sinergi gitu, antara pelaku usaha, kami pemerintah dengan berbagai program-program tentunya baik pemerintah yang bisa diterapkan di para pelaku usaha itu sendiri. Salah satunya yaitu kita ada bazar UMKM di acara HUT MPP ini. Iya, itu berlaku di hari apa nih Pak? Kalau bazar itu kan kita 3 hari Mbak Nopi ya, mulai tanggal 31 ini sampai dengan tanggal 2 November. Jadi kita setiap hari itu ada bazar. Nah dalam prosesnya banyak sekali kegiatan, makanya datang dong ke HUT MPP ini, ke halaman MPP Tubaba untuk sama-sama menyaksikan berbagai atraksi. Karena kita punya tagline-nya beraksi. Bazar MPP Tubaba beraksi. Itu bazar edukasi, ragam aksi, kreasi dan seni. Jadi ada
tadi Bajar, UMKM, kemudian ada edukasinya kita melakukan talk show dengan para pelaku usaha yang memiliki hambatan dalam berusaha, yang nanti kita sama-sama akan diskusikan sehingga menjadi pembelajaran baik bagi pelaku usaha maupun kami sebagai penyelenggara yang mempunyai tupoksi di bidang penanaman modal dan perizinan. Tuh, kemudian aksinya itu ada lomba nyanyi solosong lah, Pak, solosong ya. Lomba nyanyi bagi anak-anak maupun dewasa. Kemudian juga ada senam sehat. Nanti ada door prize-nya. Ya, door prize-nya. Itu berlaku di hari apa tuh, Pak? Senam. Senam itu hari Jumat pagi. Nah, kemudian kita juga ada kerjasama dengan Bank Lampung dan Bank Indonesia. Ada apa namanya? Tebus murah apa gitu ya. Tebus murah. Yang saya dengar itu yang kita menggunakan QRIS itu ya, Pak ya. Menggunakan QRIS Bank Lampung dengan apa namanya? Membayar 575 ya, 575 menggunakan QRIS sudah mendapatkan paket sembako seharga Rp40.000. Itu kan luar biasa. Ya, terima kasih juga kami ke pihak-pihak yang sudah support kegiatan ini. Seperti itu Mbak Romi. Di antaranya seperti itu. Dan untuk teman-teman gerai yang ada di MPP itu sendiri itu ada pelayanan extra time sampai dengan hari Sabtu. Hari Sabtu kan libur tuh, tapi kita tetap buka kayak di Sudut Capil. Ya, kita melakukan pelayanan gitu. Jadi kami sebut pelayanan extra time ya, di luar memang jam pelayanan yang biasanya kita lakukan setiap hari gitu. Jadi hari Sabtu kita tetap melakukan pelayanan seperti itu. Oke. Nah, ini luar biasa nih Pak, bikin masyarakat yang belum tahu jadi tahu nih Pak. Gimana untuk penyebarluasan informasi ini Pak? Gimana supaya masyarakat di Tulang Bawang Barat khususnya atau di Bandar Lampung bisa justru main ke Tubaba? Ya, pertama kita share melalui media sosial yang kita miliki, kemudian kita juga dibantu oleh para influencer di berbagai media sosial. Jadi kami sudah dapat ucapan selamat dari public figure yang ada di Lampung ini dan beberapa dari luar daerah juga untuk mensosialisasikan kegiatan HUT MPP yang pertama ini, seperti itu Mbak. Dan pasti ini juga adanya kolaborasi antara berbagai instansi ya Pak ya. Semua instansi alhamdulillah mendukung, termasuk dari pihak eksternal, termasuk perbankan, bahkan termasuk UMKM yang hadir di sini juga. Itu kita buka satu hari, waktu itu ternyata dari 20 gerai yang tenan yang kita siapkan ternyata habis gitu. Ternyata antusiasnya berarti cukup tinggi gitu. Jadi masih banyak antrian yang nggak bisa masuk karena kami keterbatasan untuk penyediaan tendanya. Jadi kami memang membatasi hanya untuk 20. Dan itu kita berikan secara gratis kepada pelaku usaha, dalam hal ini UMKM gitu. Kalau tadi kan Bapak sudah membahas nih Pak, kita akan ada perlombaan kayak solosong, terus gitu dan lain sebagainya. Itu bisa dijelaskan ya Pak, supaya masyarakat tahu nih, ada perlombaan ini dan kuotanya berapa, kemudian ini untuk kategori umum atau anak-anak seperti itu? Ya, untuk solosong itu ada 2 kategori. Pertama untuk anak-anak di bawah 30 tahun, kemudian untuk dewasa atau remaja itu di atas 13 tahun, hanya 2 kategori. Sementara ini untuk peserta belum kami batasi karena masih sangat mungkin, tapi sudah banyak juga, mungkin lebih dari 20 peserta yang sudah mendaftarkan registrasi. Jadi sampai sekarang sih belum ada pembatasan, jadi masih ada waktu bagi ibu-ibu yang punya anak-anak talenta untuk menunjukkan bakat menyanyi, juga ya Pak ya. menunjukkan bakat sekaligus mungkin ajang seleksi maupun uji nyali, uji nyali, uji keberanian, unjuk aksi lah, unjuk aksi adik-adik kita yang punya talenta di bidang seni, khususnya di menyanyi seperti itu. Dan ada satu lagi lupa ya, ada donor darah.
Oke. Donor darah hari Jumat juga, gitu, insya Allah teman-teman yang mau mendonasikan darahnya, karena donor darah juga kan ternyata bisa buat tubuh kita sehat. Oh gitu ya, Pak? Karena bukan jadi kekurangan darah ya? Iya enggak, karena darah kita berganti kan dengan sel-sel yang baru, itu kan membuat metabolisme tubuh kita semakin baik. Jadi setelah senam mungkin itu ada donor darah itu tadi ya Pak? Ada donor darah, nanti bisa ngopi-ngopi bareng, kita terus dengerin, mungkin ada hiburan, ya ada hiburannya juga, ada perform dari beberapa band-band lokal yang cukup kondang gitu. Nah itu tadi yang akan kita bahas juga nih, band-band itu, band ini kenapa nih alasannya memilih band ini Pak? Ya sebetulnya ya pertama karena sesuai dengan budget. Oke. Sesuai dengan budget. Kemudian memang teman-teman juga artinya betul-betul kegiatan ini banyak dibantu oleh berbagai pihak, termasuk talent-talent yang memang akan perform, termasuk dari band-band ini juga, yaitu memang support kepada kami gitu. Seperti nanti mungkin ada Gemes Band, kemudian nanti di closingnya ada FWD Project, mungkin FWD ya ambiaran lah nanti. Berarti kan yang masyarakat yang seneng konser, yang konser bisa hadir nonton di juga sini. Nih. Itu saat di waktu kapan tuh Pak? Malam itu untuk di closing, di hari kita nggak sampai malam kebetulan, jadi sore acaranya. Kita sampai sore aja, nanti malamnya biar bisa istirahat mungkin sama keluarga gitu. Jadi banyak teman-teman yang mau perform untuk support kegiatan HUT MPP Tuwabah yang pertama ini. Seperti itu Mbak Novi. Dan lokasinya juga untuk konser ini ada lokasinya semua ada di MPP ya Pak? Ada di MPP. Tidak di luar MPP. Jadi kita maksimalkan ke kondisi yang ada gitu, tidak ya, jadi sebetulnya biar lebih familiar budgetnya gitu. Dan memperkenalkan juga nih lokasi MPP itu ada di sini. Ada di sini kan? gitu, seperti itu Pak. Nah tadi Bapak juga menyinggung terkait adanya bazar, bukan bazar ya Pak ya, tapi bazar sembako gitu ya Pak ya, dari Bank Lampung dan BI. Yang kita bisa mengeluarkan 575 rupiah saja, jadi nggak sampai 1.000, kita dapat paket sembako seharga 40.000. Jadi kan keuntungannya banyak banget. Tapi syarat dan ketentuannya kita harus aktifasi m-bankingnya Bank Lampung atau L online. Kemudian pembayarannya menggunakan QRIS Bank Lampung. Nah ini adalah sasarannya ibu-ibu biasanya ya Pak ya? Sasarannya ibu-ibu. Dan mohon maaf mungkin kami batasi panitia untuk pemerataan. Nggak boleh nanti Mbak Novi beli 5 paket sekaligus, nanti sampai rumah dijual. Berarti satu mobile, satu username, satu paket ya Pak ya? Seperti itu, karena kita untuk ini, biar semuanya merasa inilah. Oke, luar biasa sih Pak sebenarnya. Saya jadi penasaran dengan perayaan yang harusnya memang masyarakat harus juga ikut merasakan ya Pak ya? Betul. Jadi perayaan ini bukan untuk kami, tapi ini untuk masyarakat Kabupaten Tulang Bang Barat. Dan harapannya, karena dalam pelayanan publik itu tentunya kita juga perlu respon masyarakat, baik itu kritik, saran, kemudian hal-hal yang terkait untuk memperbaiki layanan kami ke depannya. Karena itu penting untuk mengukur sejauh mana, sudah di level mana kita sini sebenarnya, karena tanpa itu kita tentunya tidak akan melakukan perbaikan ataupun lompatan yang lebih ajib lagi ke depannya seperti itu gitu kan. Sebenarnya pelayanan yang bagus juga dengan manage dari Bapak juga nih kan, pengaturan dari Bapak juga manajemen nih kan, perlu, tapi yang lebih penting lagi itu adalah sistem yang kita bangun, kemudian komitmen tadi itu. Komitmen itu ya komitmen manajemen, komitmen semua pelaku yang ada di MPP itu sendiri, mulai dari dia parkir, kemudian security, front office, petugas kebersihan juga kebersihannya, operator di setiap gerai itu harus menjadi satu kesatuan, nggak bisa berbeda-beda. Artinya kita punya SOP itu jadi rujukan dari setiap langkah dan tindakan yang ada di sistem MPP ini. Jadi kalau sudah keluar dari situ berarti kan
ada sesuatu yang tidak sesuai, ada yang sesuatu yang tidak berjalan. Makanya saya bilang tadi, namanya evaluasi itu bukan hanya sebulan sekali, seminggu sekali, tapi setiap hari kita Setiap lakukan hari jadi evaluasi. ya Pak ya. Gitu. Betul. Gitu. Supaya besok tidak terulang lagi. Iya. Pak. Apa sih Pak sebenarnya harapan Bapak nih, kan kita sudah menunggu-nunggu nih ya kan. Ini kan udah persiapan dari 3 bulan dan hanya dilakukan 3 hari ya Pak ya untuk HUT MPP ini kan. Nah, harapan untuk Bapak sendiri nih supaya ke depan, mungkin bukan 1 tahun ke depan tapi untuk selanjutnya, harapan Bapak sendiri untuk MPP. Yang pertama mungkin sebelum harapan, saya ucapkan terima kasih dulu terhadap semua yang sudah mendukung kegiatan ini, baik itu pelaku usahanya, UMKM, kemudian pihak-pihak lain, termasuk teman-teman kami yang ada di MPP, di Gerai MPP ini, yang sudah mensupport lahir batin acara ini sehingga terlaksana, insya Allah terlaksana dengan baik. Nah, kemudian harapannya tentunya HUT ini hanya sekedar seremoni, bukan hanya sekedar seremoni, tapi lebih kepada bagaimana kita dapat memaksimalkan MPP Kabupaten Tulungbang Barat ini sebagai sentra pelayanan publik yang unggul, atau kita istilahkan PEPUNG, pelayanan publik unggul Kabupaten Tulungbang Barat. Itu sebetulnya tujuan kami. Unggul itu unggul dari segi apa gitu? Itu tadi mungkin dari segi pelayanannya, kemudian sistemnya, keramahannya, unggul terhadap kemudian proses inklusivitasnya, artinya semua dapat terlayani dengan baik, nggak ada pandang bulu, nggak ada dipilah-pilih, ini yang harus dilayani, ini enggak, tapi semua masyarakat itu yang ke MPP bisa terlayani dengan baik, seperti itu. Pak Nopi. Iya, pastinya memang kita harus sama-sama kolaborasi nih Pak ya, kerjasama dengan. Nah, itu kuncinya itu tadi, komitmen, kolaborasi. Jadi lebih kepada bagaimana kita mengimprove semua potensi yang ada ini menjadi satu tujuan yang sama, yaitu membangun pelayanan publik yang unggul di Kabupaten Tulungbang Barat. Tadi Bapak juga menyinggung tentang PEPUNG nih Pak ya. Ternyata ada singkatannya ya Pak ya? Iya, PEPUNG itu pelayanan publik unggul. Oke, unggul dalam segala hal ya pastinya. Ya, tentunya di bidang pelayanan publik gitu kan itu. Ya, Pak. Standarnya unggul kan mungkin ada ininya, banyak indikatornya gitu. Dan pastinya saya juga ikut senang nih dan bangga pastinya Pak dengan Mall Pelayanan Publik walaupun baru 1 tahun berjalan Pak. Dan pastinya kita juga akan mengharapkan semoga MPP Tulungbang Barat ini lebih unggul lagi tadi dan lebih maju, penilaian dari masyarakat juga lebih baik dan justru malah kadang ada nggak sih Pak kira-kira masyarakat yang tertarik nih, pingin lo ke gedung MPP yang sebenarnya bagus, tempatnya estetik gitu kan? Ya itu tadi kita memiliki keunggulan. Gedung kita ini estetik, kemudian Instagramable pastinya. Kemudian ya itu kan, karena kita kan mengedepankan hospitality, kenyamanan gitu, walaupun dengan gedung yang tidak terlalu besar tapi dapat dimaksimalkan untuk pelayanan publik. Itu tadi, kenyamanan dikedepankan sehingga kita mempunyai keunggulan dibandingkan dengan mungkin MPP ada di beberapa kabupaten di kota di Provinsi Lampung ini yang lebih besar gitu kan, lebih biayanya lebih tinggi, tapi kita punya keunikan tersendiri, mulai dari arsitekturnya dan komponen-komponen yang ada di dalamnya kita mempunyai keunikan sendiri. Nah, kemarin kan kita sudah dikunjungi oleh 3 rombongan pejabat bupati dan rombongan dari Barito Selatan, Barito Timur, dan Barito Utara. Dan nanti mungkin juga kami udah ada confirm nih melalui DM di Instagramnya MPP dan DPMPC dari Barito Selatan itu khusus nanti akan belajar ke MPP ini untuk melihat apa, karena kemarin mungkin secara umum saja, nanti secara khusus dari sana akan belajar tentang MPP Tulungbang Barat. Apa yang menjadi ketertarikan mereka datang jauh-jauh dari Barito tadi Pak? Ya itu tadi saya bilang, yang pertama dari gedungnya aja sudah unik, kayaknya nggak ada duanya deh. Nggak ada duanya. Ya, kemudian mungkin sistem yang kita bangun juga punya kekhasan sendiri gitu kan. Ya itu tadi, mungkin di tempat lain lebih bagus, lebih mahal kan, tapi kita punya
punya karakter sendiri yang Punya khas bisa sendiri, kita banggakan seperti itu, Mbak Novi. Ya, baik Pak, terima kasih nih Pak sebelumnya ya. Saya Ya. sudah bisa bertanya-tanya nih tentang Ya. persiapan dan kemeriahan HUT MPP Tulung Barat di first anniversary. Ya, harus datang belanja, jangan lupa belanja Ya, karena pastinya. teman-teman UMKM itu kan juga harapannya kan ada potensi ekonomi yang mereka peroleh kan, Iya. sehingga di situ menjadi semangat bagi mereka juga gitu ke depannya. Mudah-mudahan rame yang datang kan, mereka juga senang juga kan, laku gitu. Iya. Bagus-bagus loh ininya ada kulinernya, nanti mungkin ada minumannya yang mungkin bisa kita coba lah nanti. Iya. Gitu. Dan pastinya juga masyarakat Tubaba suka nih Pak biasanya konser musik gitu kan ya, bisa Ya. ajak keluarganya untuk Iya. bisa meramaikan betul. Ajak, HUT jangan MPP sampai hari ini jangan sampai enggak pokoknya. Iya betul sekali. Karena kita di siang hari nih, kita Ya. waktunya agak produktif ya, waktunya di siang hari sampai Ya, sore gitu kan. mudah-mudahan nanti cuaca mendukung, jadi panasnya agak redup sedikit, ya kan. Jangan terlalu menyengat Jangan karena terlalu Tulung Barat ini kan menyengat, terkenal ya nanti panas ininya sekali. ini agak glowingnya agak berkurang Pakai nanti. sunblock berarti untuk persiapan ya Pak ya. Oke, sebelumnya terima kasih Pak, saya sudah Ya, bisa bertanya makasih, terkait Mbak Novi. ini, bisa berbincang. Harapannya juga semoga MPP Tubaba semakin unggul dan baik untuk Ya. kedepannya. Siap. Dan Insyaallah. khususnya untuk masyarakat Tulung Barat, kita mengajak masyarakat untuk bisa bergabung memeriahkan Meramaikan. HUT MPP Tulung Barat di first anniversary kali ini. Iya. Terima kasih Tubabaku yang senantiasa menyaksikan program Dialektika. Tubabaku, The Goodness of Tubaba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.